Shalom. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, GBI Cahaya Mulia 2 ibadah online. Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita sebelum mendengar sebagian firman Tuhan, kita akan yel-yel untuk menyemangati diri kita semua. 1, 2, 3. Saya antusias. Saya excellent. Saya semangat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sehati. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia kami bisa kumpul kembali hari Minggu untuk mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua sehingga firman yang penuh kuasa yang kami terima, biar kami jadi pelaku firman Tuhan dan seisi keluarga kami dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Segala berkat juga kami terima dengan ucapan syukur. Sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, ya. Yang akan ayat masnya kita akan ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yang akan kita bahas yang pertama adalah badai kehidupan. Badai kehidupan. Yang kedua yang akan kita bahas adalah badai pasti berlalu bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, mari kita mulai ya dengan cerita ya. Diawali dengan cerita ya. Ada seorang tua, bapaknya ya. Jadi orang tua ini mempunyai 2 anak. Waktu dia sekarat sebelum meninggal, dia masih bisa memberi pesan kepada kedua anaknya. Anak pertama dan anak kedua. Dua-duanya lelaki dan dia berpesan demikian. Anak-anak yang kukasihi, ingat pesan papa. Yang pertama ya, apabila kamu memberi pinjam uang kepada orang lain, jangan ditagih. Yang kedua, jangan kena paparan matahari ya. Nah, orang tuanya meninggal, sesudah 10 tahun lewat, anak pertama ternyata sukses dan berhasil. Nah, kaya raya ya. Nah, tetapi anak yang kedua ya jatuh bangkrut habis-habisan ya, sampai mau makan pun sulit, berobat apalagi nggak ada uang ke dokter. Nah, datanglah orang wawancarai yang kedua dulu ya, yang kedua yang bangkrut ya. Ditanya, kenapa kamu kok bisa bangkrut? Nah, anak ini langsung ngomel, marah besar. Ya, itu gara-gara orang tua saya pesan ya. Yang ke-1, kalau beri pinjaman kepada orang lain jangan ditagih ya. Jadi banyak orang yang tidak bayar sehingga saya bangkrut. Kedua, yang dipesan adalah jangan kena matahari ya. Saya sedangkan tidak punya kendaraan, jadi saya pakai motor. Jadi saya sewa taksi setiap hari katanya ya. Jadi saya bangkrut ya, habis-habisan. Baik, pewawancara datang ke anak yang pertama ya, anak sulung didatangi. Pertanyaannya gini, kenapa kamu kok bisa sukses dan berhasil jadi kaya raya ya dalam 10 tahun ini? Apa resepnya? Apa kiat-kiatnya? Oh, dia bilang,
ini saya dapat pesan dari orang tua sebelum meninggal. Ya, pesannya ke satu, saya ya apabila memberi pinjam kepada orang lain jangan ditagih. Nah, jadi saya tidak beri pinjaman kepada orang lain. Wah, luar biasa ya. Kalimat yang sama tetapi penangkapannya lain ya. Ini yang benar ya. Jadi ikutilah yang benar ya. Kita diberi kepintaran, diberi kecerdasan, kita bisa memikir, ya kita bisa merenungkan, kita bisa bertanya kepada Tuhan. Tuhan akan beritahu yang tepat, yang benar ya, sesuai kehendak Tuhan ya. Dan ini yang umum ya. Tapi yang kedua menyalahkan orang tuanya. Yang pertama menangkap, jadi tidak mau kasih pinjam uang ke orang lain sehingga uangnya tidak ditipu sama orang lain ya, tidak perlu kejar-kejar nagih ya. Nah, selanjutnya yang kedua pesannya yang sama adalah jangan kena matahari langsung ya. Nah, jadi saya dengar orang tua bicara demikian karena saya dulu hanya punya motor. Jadi pagi-pagi sebelum matahari terbit saya sudah datang ke tempat kerja, saya sudah kerja ya, dan sudah matahari tenggelam ya, tidak ada matahari lagi ya, sampai larut baru saya pulang. Jadi langganan saya sudah tahu, kebiasaan saya pagi-pagi sudah buka, malam hari baru tutup. Jadi banyak langganan, banyak yang senang dengan servis saya. Jadi banyak omset yang bagus, keuntungan yang baik ya. Itulah sehingga saya jadi kaya, jadi banyak hartanya ya di mana-mana. Kita perhatikan pesannya ini, sama pesannya, tetapi penangkapannya berbeda ya. Yang bijak, yang pinter ya bisa mengambil hikmatnya. Oh, ini harusnya kerjakan ini sehingga berhasil. Kalau yang salah menafsirkan ya, jadi badai. Istilah badai adalah di sini kita perumpamakan itu adalah masalah, problem, kesulitan yang kita hadapi ya. Itu badai menimpa yang kedua. Nah, marilah kita dengan contoh perumpamaan ini kita mendapat hikmatnya, kita ambil ya yang terbaik ya, sehingga kita tahu ke depan apa yang harus kita lakukan ya. Oke. Baik, kita yang pertama yang tadi saya sudah sampaikan mengenai pertama badai kehidupan. Dalam kehidupan kita dari bayi sampai dewasa sampai menikah ya, semua perjalanan itu ada masalah, ada problem, ada badai yang menimpa kita ya. Badai tadi sudah sampaikan adalah kita badai ada masalah, problem yang kita hadapi ya. Jadi masalah itu bisa datang kepada kita karena kesalahan kita, atau ada orang yang nakal ya, kita tidak hati-hati ya, sehingga kita dapat masalah, dapat badai ya. Jadi marilah kita waspada selalu ya, teliti uang yang Tuhan percayakan kepada kita, kelola dengan baik ya, dengan bijak ya. Baik ya, itu yang selanjutnya kita lihat mengenai badai apa atau masalah apa, ialah masalah kesehatan kita ya, karena tidak teratur kehidupan jadi banyak sakit penyakit, banyak problem ya, sakit penyakit datang ya, ataukah kesehatan karena kecelakaan menjadi masalah, jadi musibah ya. Nah, selanjutnya mengenai keuangan ya, itu sering sekali orang diperhadapkan mengenai keuangan.
Apakah karena kesalahan kita terlalu boros, tidak bisa menghitung dengan benar pengeluaran dan pemasukan, terlalu boros ya, terlalu mau show off sehingga bangkrut ya, dan yang lainnya ya, terlilit utang ya, yang lainnya ya, atau dirampok atau kena tipu ya. Oke, selanjutnya yang masalah adalah badai itu komunikasi yang buruk, yang tidak baik ya, sehingga mendatangkan malapetaka dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja, dimanapun juga, karena komunikasi itu penting sekali ya. Yang selanjutnya adalah saling membenci, saling menyalahkan, saling memfitnah ya. Jadi saling menjatuhkan, gosip ya, sehingga ini mendatangkan malapetaka atau badai dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya perselingkuhan ya. Mungkin suaminya, mungkin istrinya berselingkuh, atau ada pill, itu yang membuat masalah dalam kehidupan, badai yang merongrong kita ya. Ya, selanjutnya ya mungkin juga ya badai dalam kehidupan karena bencana, karena COVID-19, karena tulah ya, dan yang lain-lainnya ya, tsunami dan lainnya. Oke, itu dengan singkat saja, jadi kurang mengenai badai kehidupan ya. Nah, kita akan masuk kepada kedua, badai pasti berlalu bersama Tuhan Yesus Kristus. Badai pasti berlalu bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari firman Tuhan Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya. Jadi intinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke seberang ya. Jadi mereka pakai kapal, tetapi waktu Tuhan Yesus Kristus tidur ya, ada badai atau ada taufan ya, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa muridnya ya percaya, karena mereka ya memang pelaut ya, cari ikan nafkahnya sebelum ikut Tuhan Yesus, pakai kekuatan sendiri ya. Mereka mungkin memang tidak dicantumkan memang, tapi mungkin ada kesombongan ya, dimana rasa saya pasti supaya bisa ya. Tuhan Yesus tidur ya. Nah, dimana selanjutnya waktu masalah datang ya, badai datang ya, mereka bukan minta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus ya, tetapi mereka menyalahkan Tuhan Yesus Kristus. Dia bangunkan Tuhan Yesus dan dia bilang, kenapa engkau tidak peduli pada kami sehingga kami akan binasa ya. Jadi Tuhan Yesus, tenang aja kok tidur gitu ya. Nah, marilah kita, sikap kita berubah. Ada masalah, kita makin tekun ya, panggil Tuhan Yesus, minta tolong kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan Yesus, bukan ngomel, marah, bersungut-sungut ya. Itu jangan lagi dilakukan ya. Bertobatlah ya. Ya, udah gitu Tuhan Yesus ya bangun ya. Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah ya. Diam, tenanglah ya. Di mana taufan yang dahsyat itu, ombak yang dahsyat, seperti yang tadi saya sampaikan, masalah problem ya, kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan menghardik ya, diam, tenanglah ya. Ada kuasa yang luar biasa ya, dan udahnya langsung redah ya,
Tapi Tuhan Yesus berkata demikian, mengapa kamu begitu takut? Ya, jadi marilah kita jangan takut. Ya, ini Tuhan berkata, kenapa engkau begitu takut? Artinya kamu jangan takut. Kalau ada problem, masalah, ya sudah ada undang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Kita jadi pelaku firman Tuhan. Kita dalam doa minta pertolongan ke Tuhan. Ya, jangan takut. Yang pertama, jangan takut dan percaya saja. Ya, di sini katakan demikian. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi artinya kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sudah dalam kehidupan kita. Kita jadi orang Kristen, orang yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptis. Kita ada Tuhan Yesus Kristus panggil, minta tolong kepadanya. Ya, percaya, beriman sepenuhnya, jangan bimbang, jangan ragu. Amin. Nah, terjadilah mujizat, ya. Danau itu tenang, tidak ada tofan, tidak ada gelombang lagi. Sehingga murid-muridnya yang di perahu itu terheran-heran, ya. Wah, mujizatnya, kuasanya luar biasa didemonstrasikan. Kita sampai saat ini kuasa itu masih ada. Kita percaya tetap mujizat itu masih ada. Amin. Nah, itu ya. Jadi paling penting kita meresponi masalah kita. Jangan pikiran terus negatif, ya. Dia takut, ya. Firman Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Beritakanlah firman Tuhan, ya, di mana angin tofan itu bisa reda, ya. Jadi roh kita jangan roh angkuh, ya, jangan sombong, jangan meremehkan Tuhan Yesus, ya. Kita justru harus taat kepada Tuhan, firman Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Ya, ada masalah kita bukan ngomel marah tapi berdiam, berseru kepada Tuhan. Amin. Jadi itu yang diajarkan, ya. Jadi marilah kita mulai makin mengerti, bukan mengerti saja, harus melakukan. Amin. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin. Jadi biarlah kita mau rendah hati pada Tuhan, ya. Kita mau mengandalkan Tuhan, ya. Kita akan mengalami mujizat, ya. Jadi yang kita dapat, ya, satu, berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan, ya, serahkan masalah kita kepada Tuhan. Kedua, percayalah sungguh-sungguh kepada Dia, beriman. Amin. Ketiga, taat, ya, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, ya. Itu namanya taat, setia, baca firman Tuhan. Katakan demikian, bacalah firman Tuhan. Amin. Taat, ya, tidak bimbang, tidak ragu, ya. Pasti Tuhan menolong kita. Amin. Ya, perahu kita bagaimana, apakah sedang diombang-ambing? Apabila sedang ada masalah badai, berserulah kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan menyertai kita. Masalah demi masalah pasti beres. Amin. Kita yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus melakukan perkara yang luar biasa dahsyat. Amin. Ya, jadi syaratnya percaya saja. Amin. Nah, jadi ucaplah syukur, berserahlah kepada Dia, ya, dalam kehidupan kita, ya, tidak ada ketakutan lagi bersama Tuhan Yesus. Amin. Jadi demikian, kalau kita yakin dan percaya, Roh Kudus, roh yang ada dalam kita, akan mendapatkan hasil yang maksimal, yang terbaik. Amin. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi introspeksilah diri kita. Kalau ada masalah problem dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menjauh kepada Tuhan, atau menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan orang yang mengeluh, ngomel terus, ya, makin berubahlah. Amin.
Ya, masalah apapun yang seberat apapun juga, ya bawalah kepada Tuhan. Sikap kita bagaimana kepada Tuhan, amin, yang benar, sehingga Tuhan melihat hati kita, Dia melihat apa yang kita sudah lakukan. Kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Ya, contoh ya di Alkitab, ya tokoh yang luar biasa Daud, ya, di mana dia diserang, ya keluarganya diambil, harta diambil. Tindakan yang dia lakukan adalah yang pertama, ya, bahkan dimaki, dimarah, mau diserang, ya. Si Daudnya, dia yang pertama datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bersandar percaya kepada Tuhan, ya. Dia minta petunjuk dari Tuhan, ya, berkonsultasi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Apakah saya harus kejar, ya, itu perampok-perampok yang mencuri harta ini itu? Tuhan bilang, iya, kejar. Dan itu dia lakukan. Jadi Daud sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya. Jadi taat perintah Tuhan, ya. Waktu dia taat, dia ada masalah, dia keluar sebagai pemenang, amin. Jadi itulah harus kita mempunyai sikap yang benar, ya. Jadi konsultasi kepada Tuhan, artinya berdoa kepada Tuhan, jangan mengandalkan manusia, ya, jangan bersungut-sungut. Apapun masalah, ya, Tuhan akan menolong kita, membantu kita, ada solusi, jalan keluarnya, amin. Jangan takut, amin. Nah, karena Tuhan selalu memberi kita damai sejahtera. Kalau kita takut, tidak ada damai sejahtera, jadi artinya khawatir, ya, berarti tidak mengandalkan Tuhan. Tapi mulai saat ini kita tidak takut, beriman, percaya saja, dan ada damai sejahtera. Waktu ada damai sejahtera artinya percaya kepada Tuhan sepenuhnya, pikiran kita tenang, kita fokus kepada Tuhan. Tuhan bereskan. Relasi kita dengan Tuhan harus baik, amin. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan berikan kepada kita, sehingga kita tidak ada gentar, tidak takut dalam kondisi apapun, karena janji Tuhan akan berikan kepada kita damai sejahtera, bukan damai yang seperti dunia, tetapi damai sejahtera yang kekal, amin. Terus menerus damai sejahtera itu apabila kita terus menerus juga parkir di hadirat Tuhan, terus berseru kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita, amin. Damai sejahtera itu nyata dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya, ya, kita akan menikmati, ya, kehidupan ini. Kok begitu indah, gitu bahagia bersama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jadi kita perlu damai sejahtera, ya. Damai sejahtera melampaui segala akal kita, amin. Nah, kita yakin dan percaya masalah yang dihadapi, problem yang Bapak Ibu hadapi akan lekas cepat, ya, pulih kembali, amin. Pengharapan hanya dalam Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan mengatakan di Ibrani 6 ayat 19, dikatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, amin. Jadi kita bisa tenang, ya, karena mempunyai jangkar yang tepat, ya. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sehingga kehidupan kita akan aman saat kita menaruh jangkar pengharapan kita kepadanya, ya. Yeremia 29 ayat 11, ya, dikatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi hari depan yang penuh pengharapan. Artinya sekalipun kita tidak melihat, tetapi saat itu Tuhan sedang bekerja untuk memberikan masa depan yang indah untuk hidup kita, amin. Jadi berimanlah, ya,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat, ya itu ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18 ya. Ya, jadi apabila ada badai dalam kehidupan kita, berpegang teguhlah kepada Tuhan Yesus gitu. Ya, ada pengharapan pada Tuhan Yesus gitu ya. Janjinya tidak dusta, pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Percaya saja, beriman saja, berseru kepadanya, bersandar kepadanya. Ya, jangan putus asa ya. Ya. Jadi Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan ya. Jadi kita teruslah bersukacita. Amin. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa ya. Jadi kita harus sabar apabila ada pencobaan ya. Ya, ada masalah ya dalam kehidupan kita. Kita bertekun ya dalam apabila ada kesesakan ya, bertekunlah dalam doa. Jadi panggil Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan, ungkapkan masalah problem yang kita hadapi dan minta ya Mas supaya semuanya berlalu ya, keluar jadi pemenang ya. Jadi ya kita selalu ada harapan ya, ada pengharapan ya. Ya, kedua, sabarlah dalam kesesakan ya. Bersabar, amin. Segera akan berakhir ya. Jadi kuatlah berdiri dalam iman kita ya, teguh, percaya Tuhan menolong kita, amin. Ya, bertekunlah, amin. Ya, kita pasti bisa diselamatkan, pasti keluar sebagai pemenang dalam badai yang membelenggu kita ya. Mintalah Roh Kudus menolong kita ya, biar keluar dari badai, karena pengharapan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita orang beriman, kita orang percaya, pasti Tuhan menolong kita tepat pada waktunya ya. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat ya. Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, amin. Tuhan tidak meninggalkan kita, percaya saja, amin. Yakin ya, kita tidak sendirian, kita percaya janji Tuhan ya. Kita bangun bersama-sama, orang percaya, saling mendoakan ya, sabar dan selalu bertekun, belajarlah rendah hati, amin. Hiduplah dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Berdoa, sujud kepadanya, berserah kepadanya ya, amin. Kita bisa, pasti bisa lewat semua ya. Jadi kita ingat, pertama jangan takut ya, berdiri teguh, amin, beriman ya. Angkat tangan kita, minta pertolongan Tuhan, amin. Kita yakin dan percaya uluran Tuhan akan tepat pada waktunya menolong kita ya. Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita berimanlah sepenuhnya kepada Tuhan, amin. Masalah yang kita hadapi ya, kita beriman penuh kepada Tuhan Yesus ya, pasti ada Tuhan buka jalan bagi kita, amin. Diberi kemampuan ilahi kepada kita ya, kita lihat ya, pasti diselesaikan dengan luar biasa. Kita akan melihat terheran-heran ya. Bertindaklah, berlangkahlah dengan iman, maka kamu akan melihat jalan yang Tuhan berikan kepada kita, amin. Ya, yang penutup, jangan takut dan tetap berdiri bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat keselamatan demi keselamatan dan mujiat demi mujiat terjadi dalam langkah hidup kita. Tuhan yang telah berfirman tidak akan meninggalkan kita begitu saja.
Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk dapat berdiri tegap dan berjalan terus di tengah-tengah kesulitan yang ada. Yakinlah akan otoritas yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita. Gunakanlah otoritas tersebut sebagai orang beriman untuk melangkah dengan berani di tengah-tengah badai yang menerpa. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang telah diberikan bagi hidup kita. Bersama Yesus akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa dahsyat. Haleluya, amin. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini ya. Jadi kita tadi sudah dengan tema badai pasti berlalu ya. Ayat masnya Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, angin ribut diredakan. Yang telah kita bahas, badai ke-1 badai kehidupan. Yang kedua, badai pasti berlalu bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doa tutup dan doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang penuh kuasa. Kami ucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Biar kami jadi pelaku firman, biar badai berlalu. Kami keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Badan sehat, berkat anugerah dicurahkan, dan keselamatan kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari surga. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah kesehatan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Yesus sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.